Locked me in the bathroom, that's what happened. Why? Yo, what's up you guys? Kembali lagi di Jedar Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Cihuy. Kembali lagi bersama gue Jajang, dan kali ini gue bakal bahas salah satu film pemersatu bangsa nih. Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang berkompetisi untuk meniduri seorang pria seksi yang berjudul The Layover. Dibintangi oleh si mata seksi Alexandra Daddario dan juga Kate Upton. Film ini udah pasti bikin para cowok betah untuk menonton film ini. Sebelum memulai, jangan lupa untuk gunakan headset, angkatin jemuran, dan selesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya agar ketika asik-asik nonton lu gak bakal keganggu lagi. Penasaran sama filmnya? Yuk kita mulai aja alur film The Layover ini. Here we go. Bercerita tentang dua orang wanita yang bersahabat sejak kecil bernama Kate dan juga Meg. Kate merupakan seorang guru di sebuah sekolah, sedangkan Meg merupakan seorang sales kosmetik. Kate digambarkan sebagai wanita yang pemalu dan juga introvert, sedangkan Meg digambarkan sebagai wanita yang suka flirting alias godain cowok-cowok untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Contohnya ya saat ia meminta mamang ojol ini buat having fun sama dia. Ya intinya mereka kepribadiannya sangat bertolak belakang. Karena tuntutan hidup yang berat, akhirnya hidup mereka pun sedang berada di ujung tanduk. Kate dipecat oleh sekolah tempat dia bekerja, sedangkan Meg bingung karena produk yang ia jual tidak laku-laku. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk rehat sejenak alias liburan dan pergi ke Florida. Mereka pun pergi ke bandara, namun ternyata bandara itu pun penuh dan mereka harus mengantri. Namun di sini Meg kembali mengeluarkan jurus GGP-nya alias jurus goda-goda perjaka. Di sini ia pun modus kepada penjaga di sana. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyerobot antrian dan menaiki pesawat dengan tepat waktu. Di sini mereka pun duduk di kursi pesawat dan Meg di dekat jendela sedangkan Kate di dekat lobi. Tiba-tiba muncul seorang pria keren berambut gondrong di tengah mereka, dan di sini mereka terlihat tersepona dan mulai caper-caper untuk mengajak ngobrol pria tersebut. Ternyata pria tersebut memiliki nama Ryan. Mereka pun berbincang panjang lebar dan mereka pun mendapatkan kesimpulan bahwa pria tersebut bertujuan untuk mendatangi pernikahan. Mereka pun mengobrol ngalor ngidul, namun tiba-tiba penerbangan harus dibatalkan karena munculnya badai. Akhirnya mereka pun turun di tempat yang tidak seharusnya. Mereka pun menyewa sebuah hotel dan di sini ternyata mereka bertemu dengan pria tersebut kembali. Pria tersebut pun mengajak mereka untuk minum-minum di bar malam itu. Mereka pun bersiaga dengan pakaian terbaiknya. Di pesta tersebut mereka pun menari dan juga berjoget ria. Di sini Meg diajak berkenalan dengan cowok-cowok yang sebenarnya tidak ia tertarik. Namun mereka pun tetap berusaha untuk bersosialisasi. Mereka pun berdansa mengikuti alunan musik. Namun sialnya Meg yang terbawa suasana tidak sadar bahwa gunung indahnya menyembul keluar. Hal ini dimanfaatkan oleh pria yang ada di sana dan ia pun memotretnya. Mereka pun kembali dan di lift Ryan pun mengajak mereka berdua untuk mencoba balon udara yang ada di kota tersebut esok hari. Mereka pun kembali ke kamarnya dengan saling berdebat dan Meg dan Kate pun sama-sama menyukai Ryan dan mereka pun berkompetisi agar bisa enak-enak bersama Ryan. Meg yang biasanya terlihat cupu mulai terlihat beringas. Keesokan harinya pun tiba dan mereka pun mulai menaiki balon udara. Ternyata di sini Kate memiliki fobia ketinggian, namun ia pun berpura-pura tidak terjadi apa-apa agar tetap bisa menaiki balon bersama Ryan. Setelah lepas landas, ternyata Kate pun mulai panik dan bingung harus melakukan apa. Di sini Ryan pun berusaha menenangkan Kate. Meg yang iri pun berusaha menghibur dirinya dengan memberi sampein dari mamang-mamang penerbang balon di situ.
Namun sialnya ketika membuka champagne, ia tidak sengaja mengenai mata dari mamang-mamang tersebut. Dan sialnya lagi, mamang-mamang tersebut memang hanya memiliki satu mata. Akhirnya mereka pun panik dan turun dari balon tersebut secara paksa. Akhirnya rekreasi pun usai dan mereka pun harus pulang dengan perasaan bete. Di sini Ryan terlihat sedikit tertekan dan ia pun ingin beristirahat di kolam renang. Meg dan Kate pun tetap berusaha mendekati Ryan dengan cara ikut nongkrong di kolam tersebut. Meg dan Kate pun berusaha menggunakan pakaian renang terbaiknya. Meg yang siap terlebih dahulu pun pergi dan menunggu Ryan di kolam. Namun bukannya Ryan yang datang malah sekumpulan om-om yang tidak mereka sukai. Di sini Ryan yang tidak nyaman pun akhirnya pergi ke tempat lain dan tiba-tiba Kate pun muncul dengan pakaian renangnya yang ia permak sendiri. Di sini mereka pun langsung bersantai. Lalu di sini mereka pun melakukan kompetisi lompat indah yang langsung dijurikan oleh Ryan. Mereka pun mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun Meg yang terlalu nekat akhirnya malah mencelakai dirinya sendiri. Meg pun celaka dan matanya terlihat sangat lebam. Dan akhirnya permainan pun selesai. Meg dan Kate pun berbincang di lobi dan tiba-tiba mereka pun melihat Ryan yang ingin pergi bersama Craig, orang yang mengajak Meg mengobrol tadi. Di sini lagi-lagi mereka melakukan hal nekat dengan tiba-tiba ikut nebeng di mobil tersebut agar mereka bisa berdekatan dengan Ryan. Semua dilakukan hanya agar mereka bisa bersama Ryan. Di sini Meg dan Kate pun saling berusaha mendapatkan perhatian Ryan. Kate pun berusaha melakukan flirting kepada Ryan. Meg yang sedikit panas berusaha untuk membuat Kate tertidur dengan memasukkan obat di champagne miliknya. Namun sialnya yang meminum obat tersebut malah Craig dan akhirnya Craig pun mengantuk. Mereka pun menabrak sesuatu hingga mobil Craig pun rusak. Mereka pun akhirnya menginap semalam lagi. Di sini Meg pun bersantai di bar dan Craig pun tiba-tiba datang dan mengajaknya berbincang. Namun setelah berusaha mengobrol panjang lebar, Craig pun memutuskan untuk pergi karena tidak mendapatkan respon yang baik dari Meg. Di sisi lain, Kate pun bertemu dengan Ryan. Di sini mereka bersiuman dan akhirnya mereka pun bercumbu semalaman, alias Ewita. Kate pun merasa seperti pemenang karena berhasil Ewita dengan Ryan. Kate pun sangat senang dan ia pun bahagia. Keesokan harinya Meg dan Kate pun bertemu dan saling meminta maaf dan meminta untuk semua hal yang mereka lakukan untuk Ryan segera selesai. Mereka pun setuju. Namun karena Meg keceletot soal ia tidur dengan Ryan semalam, akhirnya mereka pun berantem. Craig pun mengabari juga bahwa mobilnya dibawa kabur oleh Ryan, alias Ryan yang telah berjumpa dengan mereka dikabarkan langsung kabur. Setelah berantem mereka pun sempat diamankan oleh polisi dan di sini mereka ditanya-tanya mengenai Ryan. Mereka pun menemukan fakta bahwa ternyata Ryan itu pergi ke pernikahannya sendiri. Yang menikah itu adalah Ryan, bukanlah siapa-siapanya. Jadi semalam sebelum menikah, ia berhasil mempersunting dua wanita sebelum akhirnya ia pun menikah. Mereka pun nekat pergi ke tempat pernikahannya Ryan. Dan mereka pun melihat seorang mempelai wanita dan menceritakan kejadian tersebut semalam. Mempelai wanita tersebut melemparkan bunganya kepada calon suaminya yang bernama Carlos. Ternyata mereka salah orang. Akhirnya mereka pun pergi mencari Ryan dan akhirnya mereka pun bertemu Ryan. Di sini mereka bertemu Ryan dan merosting Ryan habis-habisan. Namun Ryan hanya bisa meminta maaf. Lalu tiba-tiba istri dari Ryan pun muncul dan di sini terlihat istri dari Ryan sangat mendikte Ryan. Ya, bisa dibilang Ryan ini suami-suami takut istri lah. Akhirnya Meg dan Kate pun mengerti situasi Ryan dan akhirnya mereka pun pergi. Sebelum pulang, Meg pun menyempatkan diri untuk bertemu dengan Craig di toko batu akiknya. Di sini ia meminta maaf atas perlakuan dia yang dingin kepada Craig. Lalu di akhir mereka pun bersipok bahagia. Dan akhirnya Meg dan Kate pun pulang kembali ke apartemen mereka. Kate pun kembali ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah di sana.
Dan di sini ternyata ia pun salah paham. Ia tidak dipecat, melainkan ia ditawarkan posisi baru sebagai asisten pelatih voli di sekolah. Akhirnya kehidupan Kate pun kembali seperti sedia kala. Dan di akhir Kate dan Meg pun tetap bersahabat selama-lamanya. Dan cerita pun tamat. Well, jujur film ini plotnya agak nggak jelas sih. Cuma ya film ini bagus untuk meningkatkan libido dan birahi. Buat detailnya kita masuk ke reviewnya ya. Film The Leftover yang rilis di tahun 2017 ini merupakan film komedi 17+ yang menurut gua nggak seharusnya dibuat sih. Menurut gua apa ya, ini emang film semi bokep aja gitu. Kayak uploadnya tuh lama terus aneh ya. Walaupun ada beberapa part yang lucu sih. Hal yang menarik untuk ditonton dari film ini sebenarnya cuma ada pada penokohan Alexandra Daddario dan Kate Upton aja sih. Emang film ini tuh cuma ngejual body mereka doang gitu. Ya plotnya kagak jelas. Intinya gue nggak merekomendasikan film ini kepada semua orang, tapi gue merekomendasikan film ini buat kalian yang pengen menyempitkan celana ya. Gue sangat merekomendasikan film ini. Di Letterboxd, film ini mendapatkan rating 1,8 dari 5. Sedangkan Jedar Film sendiri akan memberikan film ini rating 2 dari 5. Alasannya adalah karena film ini ya gak jelas aja gitu. Emang target marketnya tuh buat yang suka porno doang. Dan nilai yang dapat diambil dari film ini adalah: janganlah engkau berbuat zina, karena zina dapat membuat hidupmu merana. Anjay. Gue Jajang pamit undur diri. Sampai jumpa. Adios amigos. Buenos Arios. So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe. Dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.